Baik, teman-teman, kita lanjut lagi masih di modul PMB. Kemarin kita sudah menjelaskan secara umum untuk modul PMB itu ada apa aja. Nah, kita akan bahas secara detail yang ada di modul PMB itu apa aja. Nah, kita akan masuk ke bagian setup. Nah, di bagian setup ini ada satu fitur yang namanya periode. Nah, di fitur periode ini teman-teman bisa melakukan setup periode atau gelombang penerimaan mahasiswa baru. Jadi dalam satu siklus penerimaan mahasiswa baru itu ada yang namanya gelombang. Nah, untuk gelombangnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan dalam satu semester itu ada 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, nanti itu menyesuaikan. Nah, cara melakukan setupnya atau settingan periodenya itu nanti teman-teman akan ditampilkan fitur seperti ini, halaman periode seperti ini. Nah, di sini juga sudah dijelaskan beberapa informasi seperti ada harga periode harus diisi supaya periode dapat tampil di halaman portal PMB. Jadi kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, artinya ini tuh penting, itu harus diperhatikan. Nah, caranya untuk membuat periode adalah teman-teman nanti tinggal klik tombol tambah data. Kemudian nanti di sini dimasukkan periodenya, misalkan gelombang 1 G1, terus nama periodenya gelombang 1 tahun 2026, misalkan 2027. Terus ini tanggal mulainya dari mulai kapan, misalkan tanggal Februari, misalkan awal Februari, kemudian dibuka 2 minggu misalkan. Terus harga periode ini abaikan saja karena yang sistem terbaru itu sudah ada update terbaru, jadi untuk harga pengisiannya tidak di sini. Kemudian untuk tanggal ujiannya nanti bisa ditentukan di sini. Tanggal ujiannya misalkan tadi sampai tanggal 11, ujiannya di tanggal 16 misalkan. Nah, kalau ini sudah diisi semua, teman-teman tinggal klik simpan. Makanya nanti setelah diklik simpan akan tampil seperti data berikut ini. Nah, nanti akan ada misalkan G1 gelombang 1, kemudian ada nama gelombangnya, kemudian ada periodenya, tanggal mulainya, tanggal selesainya, periodenya dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ada harga, di sini ada penentuan harga gelombang, artinya ketika teman-teman membuat harga itu untuk menentukan formulir dari setiap gelombangnya, karena di dalam satu proses penerimaan mahasiswa baru itu, contoh kita akan buka yang namanya gelombang pertama, itu tuh ada jenjang S1, misalkan jenjang S2 ataupun jenjang S3 kalau misalkan nanti kampusnya itu adalah universitas gitu ya. Biasanya ada jenjang-jenjang dan setiap jenjang itu harganya berbeda-beda formulirnya gitu. Kemudian tanggal ujiannya kapan ditentukan seperti tadi. Nah, ini statusnya juga ketika teman-teman ingin mengaktifkan di portal PMB, ini statusnya harus aktif ya. Kalau misalkan statusnya tidak aktif, maka si formulir ini atau gelombang ini tidak akan tampil di portal PMB-nya gitu. Nah, jadi memang itu harus diperhatikan ya, poin-poin tadi harus diperhatikan. Soalnya nanti ketika udah masuk ke portal PMB, kalau ada settingan yang tidak sesuai, maka di portal PMB-nya itu tidak akan tampil ya, seperti ini nih. Ada keterangan harga periode harus diisi. Nah, harga periode nanti ditentukannya di sini. Kemudian nanti selain harga, penentuan harga, di sini juga ada nanti lihat jadwal ujian atau ruang ujian. Nah, ketika nanti teman-teman menentukan kapan ujiannya, di sini juga ada materi-materi ujian yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa, itu ujiannya apa aja. Tentukannya di sini. Untuk harga juga sama, untuk harga
per jenjang nanti ditentukannya di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk penjelasan lebih detail mengenai penentuan harga setiap jenjang, kemudian untuk penentuan jadwal ujian dan ruang ujian, itu akan dijelaskan lebih detail di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.